Hai semuanya, kembali lagi di video aku. Aku Devi Stasiskaya, spesialis di metode self-development GESAR, mentor yang mengajarkan apa itu metode GESAR untuk yang pengen belajar untuk membantu kita memecahkan masalah kita dan mencapai goals yang kita punya. Metode GESAR adalah metode yang bekerja secara mendalam, langsung memecahkan masalah kita ke akarnya. Dan metode ini sudah ditemukan sejak beberapa tahun yang lalu, pada tahun 2014, tepatnya ditemukan oleh seorang Rusia yang bernama Dmitry Ustinov. Dia adalah penulis dari metode ini sendiri. Dan di video kali ini, aku akan membahas tentang ciri pasangan yang tidak toksik atau hubungan yang sehat itu seperti apa sih? Yang akan aku sampaikan di sini, di video ini, disclaimer dulu ya di awal bahwa apa yang aku sampaikan di video ini berdasarkan pengalaman aku, improve di diri aku sendiri dan juga bekerja dengan klien yang dimana pengalaman bekerja ini memberikan pemahaman apa sih itu hubungan yang sehat di antara suami dengan istri, antara pria dengan wanita, itu tuh kira-kira hubungan pacaran yang baik itu seperti apa. Kalau misalnya kita lihat posisinya misalnya pengen ke jenjang yang lebih serius, itu tuh tanda-tandanya wanita atau pria yang bisa dipilih itu yang seperti apa sih gitu. Nah, apa yang aku sampaikan juga pada hari ini, segala sesuatu yang akan aku sampaikan ini bukan hal yang statis ya, artinya bukan hal yang tetap. Ini berdasarkan pengalaman aku selama beberapa tahun ini, belakangan ini. Dan nanti kalau misalkan aku melihat sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang membuat aku memiliki wawasan yang ingin aku bagikan kepada kalian, akan ada tambahan, akan ada perspektif atau point of view, pandangan terhadap apa itu hubungan yang sehat, sesuatu yang baru yang mungkin kita bisa tambahkan ke apa yang akan aku sampaikan pada kalian hari ini. Kalian juga harus tahu kenapa ini nggak bersifat statis informasi tentang apa itu hubungan yang sehat, karena ciri hubungan yang sehat itu di dalamnya akan selalu ada pergerakan, perubahan, atau sesuatu yang bersifat dinamis. Yaitu semakin wanita atau prianya yang berada di dalam suatu hubungan memiliki sumber daya untuk improve, untuk meningkatkan kualitas hubungan yang dia punya dengan pasangannya, ini akan semakin membuat hubungan yang dia punya itu menjadi lebih sehat gitu. Jadi tergantung motivasinya nih si pasangan laki-laki dengan wanita ini gimana. Mereka lihat hubungan yang mereka punya. Kalau mereka berubah, mereka improve, mereka meningkatkan kualitas diri mereka masing-masing sebagai pribadi, sebagai seseorang. Hubungannya juga akan mengikuti perubahan ini gitu. Karena normalnya perasaan kita, pria dan wanita di dalam suatu hubungan dengan pasangan kita itu selalu berubah-ubah ya. Itu tergantung dari banyak faktor gitu. Kita nggak yang setiap harinya tuh cinta, kita nggak setiap harinya tuh yang kayak wow, terus dengan pasangan kita selalu yang kayak mengagumi, dia nggak. Banyak orang di dalam suatu hubungan hari ini yang mereka baik, besok bertengkar, besok moodnya jelek, besok ngerasa kayak nggak mau setia dan sebagainya. Kita selalu mengikuti perasaan kita. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita lihat dari kedalaman yang saya pelajari di GESAR, hubungan pria wanita itu adalah kompensasi. Kompensasi dari frustrasi, dari masalah, hanya memainkan skenario dari sistem keluarga. Bagaimana cinta di orang tua kita, cinta dari kakek nenek moyang kita yang nggak sempurna, dan itu kita mainkan di kenyataan. Kita nggak menyempurnakan, nggak mengidealkan itu, karena kalau misalnya kita menyempurnakan, pasti dari generasi ke generasi itu akan semakin baik ya. Tapi kebanyakan, misalnya orang tua nggak bercerai, anak memiliki masalah bercerai. Orang tua nggak di KDRT, anak memiliki masalah KDRT. Dan ini menunjukkan bahwa manusia hidup mereka nggak evolve, nggak memiliki perkembangan yang benar-benar real, nyata, yang benar-benar kayak cepat untuk merubah sesuatu di kenyataan. Tetapi dengan metode GESAR, ada cara yang mungkin untuk meningkatkan kualitas kita di dalam berbagai hal di dalam kehidupan kita, termasuk dalam hubungan pria wanita atau hubungan kita dengan pasangan kita. Dari pengalaman menunjukkan di orang-orang, aku memiliki catatan di handphone aku untuk nggak kehilangan poin intinya yang ingin aku sampaikan kepada kalian yang ada di rumah. Pasangan yang sehat untuk hubungan yang sehat itu memiliki ciri sebagai berikut. Si pria atau wanita yang memiliki kualitas yang disebut dengan kualitas untuk jujur atau adanya keterbukaan baik dari sisi lemahnya maupun kuatnya diri mereka masing-masing dengan pasangannya masing-masing. Dan ciri yang kedua, sadar akan tanggung jawabnya di dalam suatu hubungan dan untuk hidupnya sendiri. Karena ketergantungan, perasaan butuh, misalnya kita ketergantungan atau butuh dengan pasangan, itu adalah hal utama yang bisa memicu masalah di dalam suatu hubungan. Nah, karena ini biasanya
adanya ketergantungan dan juga terlalu butuh dengan pasangan itu buat kita mudah ngerasa cemburu. Mudah ngerasa misalnya nggak senang, pasangan kita senang dengan kesukaan dia. Misalnya pasangan kita punya hobi, kita ngerasa kayak diduain dengan hobinya dan sebagainya. Dan ada juga kalau misalnya kita ketergantungan dengan pasangan, kita itu memiliki perasaan takut kehilangan karena ada perasaan insecure di situ, rasa nggak aman kalau misalkan pasangan kita memilih pria atau wanita yang lain. Ciri yang ketiga, pria yang sehat itu memiliki keinginan untuk improve atau upgrade kualitas dirinya untuk menjadi lebih baik setiap hari tanpa paksaan dari wanitanya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada pria yang dia harus kalian dorong untuk berubah, untuk melakukan sesuatu, aduh jauh-jauh ya dari pria seperti itu. Karena itu nggak akan membawa kalian ke kehidupan yang sejahtera ke depannya. Jadi pria yang sehat itu dia selalu memiliki keinginan untuk memperbarui dirinya sendiri, karena dia melihat bukan hanya saat ini kehidupan yang dia punya, tetapi ada fokus untuk melihat masa depan yang dipersiapkan untuk dia dan keluarganya. Jadi lihat seberapa rajinnya pria itu, dia misalnya membenahi dirinya, ada rasa aman untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya yang dia kasih. Ini adalah pria yang sehat. Dia tahu bagaimana memastikan semua anggota keluarga dimulai dari dirinya sendiri untuk terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ada rasa aman, ada kualitas diri untuk melindungi kebutuhan dasar, misalnya dari kebutuhan pokok, kesehatan. Kalau misalnya makan tuh nggak perlu yang kayak stres, kita mikir besok makan apa. Nah itu pria yang sehat ya, yang dimana dia bisa menyediakan kebutuhan dasar setidaknya dari sini. Dan di kenyataan misalnya pria ini rajin bekerja, mencari uang dan memastikan istri dan anaknya tidak kelaparan dan mati. Dan dia bisa memberikan tempat tinggal yang layak, dia tidak mementingkan image, atau apapun yang sosial katakan, misalnya seberapa keren atau enggak kerennya dia, yang dia pikir ya udah bekerja keras dan keluargaku aman gitu loh. Tapi tentang kualitas yang dalam memenuhi kebutuhan tanggung jawab keamanan untuk kelangsungan keluarga adalah nomor satu di sini yang dilihat oleh pria yang sehat ini. Jadi kalian harus perhatikan ini di pria. Pria yang keren itu ialah pria yang membangun masa depannya. Yang tadi udah aku katakan ya, jadi dia ngelihat hidup itu bukan untuk menjalani apa yang dia punya di sini aja gitu, tapi dia bisa ngelihat bahwa hidup itu ada masa depannya gitu, dan dia mulai membangun setiap harinya, membangun dirinya, membangun hidupnya untuk mempersiapkan masa depan yang dia punya. Kemudian wanita yang keren adalah wanita yang melakukan apapun yang dia bisa untuk pasangannya, untuk mensupport suaminya atau pasangannya, pria yang dia punya. Di sini wanita harus tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri. Karena kalau misalkan wanita nggak memiliki sumber daya, nggak tahu gimana untuk provide kebahagiaan, kesenangan, kepuasan dia sendiri di dalam hidup, sulit bagi dia untuk mensupport pasangannya untuk sukses. Karena yang dia mau hanya ketergantungan, hanya ya udah bergantung dengan suami gitu. Kalau misalkan suami nggak bisa menemukan solusi, ya udah gitu. Dan kayak menggenjot suaminya yang harus berubah, yang harus melakukan sesuatu, ini nggak sehat. Wanita seperti ini, wanita yang sehat memiliki sumber daya yang cukup untuk dia membantu suami tanpa harus menggenjot suami supaya suami itu harus seperti ini dan itu gitu. Kalau wanita bisa menemukan kebahagiaan di dirinya sendiri tanpa bergantung dengan pasangan, ini hebat gitu. Wanita menjaga kesehatannya, kesehatan tubuhnya, kesehatan pikirannya, mentalnya, dan seluruh anggota keluarganya. Itu tanggung jawab dari wanita-wanita yang sehat itu dalam satu hubungan seperti ini ya. Jadi para pria yang ada di rumah, pilih wanita-wanita yang seperti ini. Bukan wanita yang dimana sedikit-sedikit kalau misalkan ada kesalahan dia menyalahkan pria atau menyalahkan apa yang ada di sekitar. Wanita yang harus kalian pilih adalah wanita yang memiliki tingkat kepuasan tinggi untuk hidupnya sendiri dan bisa memenuhi kepuasannya sendiri. Kalau misalkan dia pengen mencari kesenangan atau kepuasan. Jadi ini adalah beberapa fokus penting dalam hubungan yang sehat. Improve diri kalian sendiri. Kalau misalkan kalian pengen memiliki hubungan yang sehat, belajar mandiri dalam banyak hal, kemudian tidak ketergantungan, dan yang paling penting adalah belajar untuk berinvestasi, bagaimana untuk memberi sesuatu kepada pasangan kalian dengan meningkatkan kualitas diri kalian masing-masing. Di Gesar ada cara untuk improve di hubungan yang sehat ini atau kehubungan yang sehat ini. Buat kalian yang aware dengan hal yang mendewasakan diri seperti ini akan memotivasi kalian pasti untuk berkembang di dalam hubungan yang kalian punya. Buat yang gak aware ya udah relationshipnya gitu-gitu aja, stop di situ aja, ya udah kalian pilih sendiri deh di sini. Maunya gimana gitu, mau hubungan yang sehat atau nggak sehat. Jadi ini adalah informasi yang ingin aku sampaikan hari ini. Ini adalah kunci hubungan sehat di dalam
hubungan kontak kita dengan pasangan kita, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Silahkan lihat ciri-cirinya. Kalau misalnya kalian menemukan pria seperti yang tadi saya gambarkan secara detail dan wanita yang saya gambarkan secara detail, selamat dan silahkan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kalian akan melihat hubungan yang dibangun dengan pria dan wanita yang memiliki kualitas seperti ini itu akan berbeda masa depannya untuk diri mereka sendiri maupun anak-anak mereka. Oke? So, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Devi Stasiuskaya. Bye-bye.